analisis saya, karena kita tahu juga orang-orang Jerman adalah orang-orang yang cukup cerdas, well informed, artinya dia membaca banyak. Saya kira juga seperti yang terjadi di Amerika, bahwa doktrin gereja tidak lagi bisa memuaskan ya secara intelektual tentang semua penjelasan teologi yang diberikan. Dan kita bahkan cenderung mengatakan bahwa teologi yang ada di gereja itu penjelasannya bersifat negasi. Jadi ketika sebuah pernyataan dikemukakan dan tidak ada setting historis yang bisa memberikan interpretasi yang berbeda, maka satu-satunya cara adalah pernyataan itu harus dijelaskan apa adanya. Dan disinilah ketidakmampuan kalangan gereja untuk memberikan penjelasan secara intelektual, dan ini membuat keyakinan teologis dari masyarakat Jerman itu merosot tajam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa yang berbahagia. Kita semua tahu Jerman, baik dari segi ekonomi atau bahkan olahraganya, sepak bolanya, dan lain sebagainya. Tetapi lebih dari itu, Jerman sebetulnya dalam kerangka kekristenan adalah sebuah negara yang menyimpan satu momen sejarah yang cukup besar yang menentukan tentang perkembangan Kristen di era sampai hari ini. Apa itu? Terutama yang paling besar adalah karena Jerman inilah tempat di mana Martin Luther ya mengajukan protes berkenaan dengan surat pengampunan dosa, dan dari sini kemudian muncul ajaran Protestan itu. Jadi ajaran Protestan ini kira-kira muncul sekitar abad 16 ya, jadi sangat baru untuk ukuran agama ini. Sekalipun sama-sama memiliki teologi tentang kekristenan ya, hampir sama dengan Katolik, mungkin ada sejumlah variannya, tetapi kitab sucinya memang sama-sama disebut sebagai Alkitab, tetapi jumlah babnya beda-beda. Pemirsa yang sangat berminat tentang persoalan ini bisa mengkaji tentang perbedaan antara Katolik dengan Protestan itu. Apa yang sangat menarik di dalam era modern ini, sebenarnya Jerman ini hampir sama dengan nasib negara-negara Eropa lainnya. Jadi selama 2 dekade atau 3 dekade terakhir itu mengalami tingkat kemerosotan yang sangat tinggi ya. Orang-orang yang ada di dalam yang dahulu bisa dikatakan pada awal abad 20 itu masih di atas 90% jumlah yang ada umat Kristennya di negara Jerman, tetapi sekarang ini justru melakukan terjadi penyusutan yang luar biasa. Ya. Kita tahu bahwa setelah reunifikasi penduduk Jerman itu sekitar 83 sampai 85 juta jiwa. Yang sangat mengejutkan adalah dalam kira-kira 5 tahun terakhir ini justru terjadi banyak sekali rakyat dari Jerman ini melakukan deklarasi secara resmi keluar dari ajaran Kristen itu. Ya. Kenapa begitu? Karena memang ini terkait dengan persoalan persepuluhan, dan kebijakan dari pemerintah Jerman itu adalah memberikan satu ketentuan secara rigid bahwa semua rakyatnya yang masuk di dalam denominasi ajaran-ajaran Kristen, baik Katolik maupun Protestan, tentang pajak gereja yang di Indonesia dikenal sebagai 1/10 itu diintegrasikan dengan pajak pemerintah. Apakah mereka itu datang ke gereja atau tidak datang ke gereja, itu mereka sama-sama dikenakan dengan aturan yang jelas ya, 1/10 itu gitu loh. Inilah yang tampaknya merisaukan masyarakat Jerman, dan mungkin ini fenomena yang akan menjadi pembunuh paling cepat terjadi di Jerman. Orang-orang Kristen itu akhirnya meninggalkan ajaran agamanya itu. Pada tahun 2012, penelitian yang dilakukan oleh berbagai lembaga, ini sekedar saya memberitahukan kepada pemirsa yang bahagia,
Ini sudah diupload dalam media termasuk The Guardian, kemudian juga Reuters, dan banyak media mainstream yang ada di Eropa tentang fenomena ini. Jadi pada 2012 itu ada sekitar 138.000 orang itu deklarasi secara resmi keluar dari gereja. Tapi jumlah ini terus meningkat dan pada tahun 2017 itu sekitar 400.000 orang mendeklarasikan resmi keluar dari gereja. Ya. Jumlah ini adalah jumlah yang resmi, ya. Dan ini sesungguhnya merupakan sebuah pukulan, bahkan itu dirasakan oleh gereja. Jadi gereja berharap dengan adanya pajak yang dipungut resmi oleh pemerintah itu baik terhadap orang-orang yang terdaftar di dalam gereja untuk mendapatkan harta, ya, dari 1/10 itu diserahkan ke gereja. Tapi justru dengan adanya kebijakan ini kita lihat ada perubahan signifikan di dalam masyarakat itu menyikapi keagamaannya itu sendiri. Artinya apa? Artinya masyarakat Jerman lebih memilih kekayaannya daripada keyakinannya. Ya. Kenapa bisa sampai begitu? Jelas bahwa kemerosotan atau keluarnya rakyat Jerman, ya, dan ini diprediksi untuk tahun-tahun yang akan datang akan jauh lebih besar lagi dan mungkin akan habis Jerman itu dalam waktu 10 sampai 20 tahun, ya, jika fenomena ini terus akan berlangsung seperti ini. Sebagai sebuah pusat Protestan, barangkali perlu juga kita kemukakan di sini, Jerman adalah mungkin menjadi penyumbang dana, Kristen Jerman menjadi penyumbang dana bagi perkembangan misionaris atau gerakan kristenisasi termasuk yang ada di Indonesia, ya, karena penduduk Jerman termasuk penduduk yang cukup kaya-kaya, ya. PDB-nya itu secara resmi itu hampir setara dengan Cina. Kalau Cina itu dihitung secara kalkulasi hampir sekitar 4.000 triliun US dollar, ya. Dengan penduduk hanya 83 juta jiwa itu. Nah, sebagaimana tadi saya kemukakan, pastinya harus ada penjelasannya. Kenapa rakyat Jerman rame-rame meninggalkan ajaran Kristen dan ini dideklarasikan secara resmi? Alasan teknisnya adalah dia lebih mencintai uang daripada mencintai agama Kristen itu. Kenapa begitu? Ya. Nah, ini juga sesuatu pikiran yang sangat wajar karena dalam kehidupan keagamaan ketika dalam kehidupan keagamaan itu ada dua hal pokok. Pertama yang perlu diketahui adalah berkenaan dengan doktrin ajarannya, doktrin tertingginya, doktrin teologinya itu seperti apa, ya, yang harus dimiliki oleh orang yang menganut sebuah agama. Yang kedua adalah nilai-nilai hidup yang bisa dipertanggungjawabkan atau yang disodorkan oleh agama itu terhadap kehidupan umat manusia sehingga umat manusia itu bisa tertuntun dengan baik. Dan yang ketiga adalah situasi kontemporer, keagamaan dalam situasi kontemporer ini. Nah, ini rupanya adalah tiga hal yang menurut analisis saya, karena kita tahu juga orang-orang Jerman adalah orang-orang yang cukup cerdas, well informed, artinya dia membaca banyak. Saya kira juga seperti yang terjadi di Amerika, bahwa doktrin gereja tidak lagi bisa memuaskan, ya, secara intelektual tentang semua penjelasan teologi yang diberikan. Dan kita bahkan cenderung mengatakan bahwa teologi yang ada di gereja itu penjelasannya bersifat negasi. Jadi ketika sebuah pernyataan dikemukakan dan tidak ada setting historis yang bisa memberikan interpretasi yang berbeda, maka satu-satunya cara adalah pernyataan itu harus dijelaskan apa adanya. Dan disinilah ketidakmampuan kalangan gereja untuk memberikan penjelasan secara intelektual, dan ini membuat keyakinan teologis dari masyarakat Jerman itu merosot tajam. Yang kedua, kita tahu semua bahwa dalam ajaran-ajaran Kristen
nilai-nilai tentang politik, nilai-nilai tentang bisnis, nilai-nilai tentang sosial itu tidak mencukupi. Tidak ada ajaran yang berkenaan dengan nilai-nilai itu untuk dibuat menjadi paradigma. Nah, sementara kita sebagai orang yang mungkin dengan masyarakat Jerman yang saya kira dengan intelektual yang sangat memadai ini sangat dibutuhkan itu. Nah, kekosongan nilai-nilai ini juga akan mendorong orang untuk apa beragama kalau tidak menyajikan dorongan nilai-nilai itu. Nggak ada gunanya, ya. Dan yang ketiga adalah informasi-informasi yang terus berkembang. Ya, ini baik dari Katolik maupun dari Protestan, semuanya terlibat di dalam persoalan yang berkenaan dengan pelecehan seks. Ya, dan semua orang yang memiliki standar normal, moral yang masih normal, saya kira semua akan melawan ini. Tiga hal inilah yang membuat cukup sehingga harga agama itu menjadi sangat rendah di mata itu. Ya, di mata rakyat Jerman itu, dan mereka akan meninggalkan itu dengan rame-rame. Ya, 400.000 itu adalah pada 2017. Saya kira pada tahun yang akan saat ini maupun yang akan datang belum ada data resmi yang dirilis baik oleh pihak gereja maupun dari media-media mainstream berapa jumlahnya. Tapi dengan melihat tren yang terjadi terus-menerus dan kemasifan informasi yang ada, saya kira memang tamat sudah itu Protestan maupun Katolik yang ada di Jerman. Dan kalau pusat, terutama pusat Protestan yang menjadi tumpuan dari banyak negara di negara-negara berkembang untuk mendapatkan donasi dari sistem ini, jika sumbernya putus, maka lenyap juga apa yang akan terjadi di dalam proses kegiatan dan aktivitas gereja-gereja yang ada di negara-negara berkembang, termasuk yang ada di Indonesia. Fenomena ini tentu merupakan bencana lah, saya kira bagi pihak Kristen, tapi bagi pihak Islam ya tidak apa-apa, memang itu nasib dari sebuah negara yang tidak bisa, sebuah agama yang memang tidak bisa menjelaskan doktrin teologinya maupun nilai-nilai hidupnya. Ya, yang kita lihat ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat intelek, ya. Dan masyarakat intelek adalah masyarakat yang determinatif dan secepatnya bisa mempengaruhi kondisi masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan itu ketika mereka keluar dari ajaran Kristen, maka biasanya yang akan dilihat kemudian adalah ajaran-ajaran Islam itu. Dan Islam akan welcome untuk menyambut orang-orang yang sudah murtad dari agama Kristen dan kemudian akan masuk ke dalam Islam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.